Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab. Kita ada di hari yang ke-109 dalam bacaan firman 1 Raja-Raja pasal 22 sampai 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada di hari yang baru ini. Kami akan belajar firman. Kami memohon kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mulai membaca Alkitab di saat ini. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikah bin Yimea." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mikah bin Yimla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menandu Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mikah itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mikah menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mikah, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mikah, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya,
dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakanlah, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air, serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yosafat, anak Asa, menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel.
Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Pada waktu itu Ahasiah, anak Ahab, berkata kepada Yosafat, "Baiklah, anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahasiah anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahasiah dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia, orang Tisbe.' Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, 'Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah.' Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, 'Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun.' Tetapi Elia menjawab mereka, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, 'Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu.' Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, 'Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya.' Lalu bangunlah Elia
dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Sampai demikian bacaan firman, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, memperkenankan kami belajar firman. Biarlah berita firman menuntun kami memiliki iman yang sungguh kepadamu. Kami meyakini bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kami. Kami terus mau berpasrah diri kepadamu, sehingga Engkau yang sertai segala aktivitas kerja pelayanan kami. Hidup, pribadi, keluarga, umat Tuhan, semuanya kami mau persembahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah bacaan firman di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.